Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita buka obrolan dengan berita yang bikin gelas kopi di meja para importer Amerika itu bergetar. Ya. Bersama kita sekarang ada Mas Agus Maksum. Agus, Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik Mas, sehat ya? Baik. Oke, Alhamdulillah, mantap. Brasil ini raja kopi dunia Mas. Nah, Ya. kena tarif 50%. Terusan Vietnam raja Robusta ya kena 20%. Nah, Indonesia itu 19%. Nah, ada peluang emas untuk Indonesia ini untuk turun jadi 0%. Bismillah ya. Ini bukan sekedar angka, ini papan catur yang berubah, dan di papan baru ini ada jalur kosong menuju rak kopi Amerika. Pertanyaannya, maukah kita ambil jalur ini atau kita biarkan orang lain lewat? Ya, Cak Mangesti, sore ini kita ngobrolin tentang kopi. Ya. Habis ngopi juga. Habis ngopi, dan ini masih ada kaitannya dengan tarif Trump yang 19% itu. Ya. Dan orang kan masih bertanya-tanya, 19% itu kita untung atau buntung? Ya, gunanya enggak sih? Iya. Dan orang masih meragukan apakah 19% itu menguntungkan buat kita. Nah, kita bicara komoditas kopi supaya kita tahu, ya kan, perbandingannya itu seperti apa gitu. Ya. Seperti Cak Mangesti tadi kan sebutkan, saingan kita untuk pasar Amerika dalam hal kopi ini kan Brasil, karena sama-sama Arabikanya. Ya, Brasil itu produsen kopi terbesar di dunia, ya hampir 30% lebih lah, 37%. 38%. Oh ya, 38%, dan dia Arabica. Nah, nomor 2 Vietnam, dia produksinya 17% atau 18%, tapi dia itu Robusta. Jadi nggak terlalu jadi pesaing kita. Tidak terlalu jadi pesaing kita karena Amerika itu butuhnya Arabica. Jadi taste-nya Amerika itu adalah taste Arabica. Kita memang nomor 4. Produk kita itu ternyata cuma 6,8%. Iya, 6,8. Nggak sampai 7%. Iya. Tetapi produk kopi kita itu sangat ditunggu di Amerika dan tidak ada gantinya, itu yang paling penting. Masalah. Jadi kalau di panggung kopi dunia, memang Brasil ini duduk di puncak ya, karena 30% lebih ya produksi dunia di tangan mereka. Sementara Vietnam 17,7, tapi kan itu Robusta. Ya. Indonesia urutan keempat, tapi angkanya itu cuma 6,8% Iya, saja. betul. Jadi kalau kita bicara volume, jelas kita bukan raksasa, tapi sejarah perdagangan mengajarkan yang menang itu bukan selalu yang terbesar, Mas Agus. Iya. Ya, kadang yang menang itu adalah yang paling cepat melihat celah, yang paling cepat yang mengambil kesempatan dan berani melompat, Mas. Nah, itu yang saya maksud ya, ngobrol kita itu 19% itu ini memberikan gambaran. Kompetitor kita 50% Brasil. Ya. Lalu Vietnam udah kena 20%, produknya bukan produk yang dibutuhkan Amerika. Yes, Robusta. Jadi ini jadi ini adalah celah untuk kita untuk memperbesar ekspor ke Amerika, ya kan? Betul, ya. Nah, itulah yang namanya melompat. Nah, untuk melompat tentu saja kita perlu memperbanyak produksi kan gitu. Sementara tadi seperti saya bilang, kopi kita itu tidak tergantikan, kan gitu. Kenapa? Ya rasa ya. Ya dari rasa, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya di segmen-segmen berikut. Oke, sip. Jadi memang tarif baru Trump ini memutar balik permainan ya. Brasil dihajar 50%, Vietnam 20%, setelah nego itu pada kita cuma 19%. Dan ada peluang manis 0% lewat pengecualian komoditas tropis. Di pasar Amerika seleranya itu Arabica, sementara Vietnam yang 95% produksinya itu Robusta.
langsung kehilangan posisi. Oh iya, Ya, tidak ada peluangnya. tidak ada Masuk peluang. sana. Brasil memang juara Arabica, tapi kena tarif 50%. Jadi ini bikin harga mereka naik melambung tinggi ya. Dan disitulah kopi kita menunggu giliran, Jago. Ya, tepat. Jadi ini momentum, ini giliran. Tadi seperti saya sampaikan, kita perlu melompat, memberikan celah. Posisi kopi kita itu di Amerika tadi saya nggak tergantikan. Kenapa? Karena begini, Brasil memang Arabica dan produsen terbesar, tapi ingat, Brasil itu kopinya adalah kopi common, kopi bisa dibilang kopi rata-rata. Ya, bukan premium, bukan specialty. Bukan specialty. Nah, oke, specialty. Specialty. Di Amerika itu ada namanya SCA, Specialty Coffee Association. Itu yang menilai. Mereka itu menilai. Mereka memberikan penilaian terhadap kopi untuk disebut specialty. Ini premium quality apa tidak? Dan konsumen Amerika itu justru 46% itu memilih yang kopi specialty, kopi premium. Kopi premium. Dan kopi premium itu datangnya dari Indonesia. Ya. Kenapa? Karena begini, kalau di Brasil itu kan mereka produksi massal, panennya pun massal. Jadi dia menggunakan robot, dia menggunakan mesin untuk panen. Jadi pohon itu pohon itu digoyang-goyang, dirok-rok. Apa namanya? Jatuh semua. Jadi merah, kuning, hijau. Jadi yang tua, yang muda itu dipanen dan kemudian diproses. Jadi itu rasanya kemudian menjadi rasa yang rata-rata. Kalau kita dipilih yang merah-merah. Ya. Sementara kalau Vietnam itu robusta, jadi nggak masuk hitungan. Untuk masuk ke specialty itu tadi. Apalagi juga udah robusta, cara panennya juga mirip-mirip seperti yang di Brasil, yaitu di satu dahan ini langsung dipelorot, nah, itu juga diserut gitu. Sementara di Indonesia ini spesial. Ya. Indonesia ini punya kopi origin. Itu beda-beda di single origin istilahnya, Mas. Ini kok Mandailing dari Toraja, dari apa gitu ya. Ada kopi Gayo Aceh, ada kopi Mandailing, ada kopi Toraja, ada kopi Lampung, ada kopi Ijen, Flores. Dan masing-masing itu punya specialty taste tersendiri. Ya, specialty namanya ya. Kok premium bahasanya dia. Special taste juga, taste-nya beda. Dan itu yang menyebabkan ini tidak tergantikan. Dan cara panennya tadi itu seperti Cak Mengesti. Di Indonesia itu selective picking, itu dipanen pakai tangan, pakai manusia. Yang merah saja dipanen. Nah, ini menjadikan spesial specialty, konsumsi specialty naik. Jadi apa namanya? Kualitas kita itu nggak tergantikan. Ada kualitasnya, kemudian kualitas nggak tergantikan, kemudian masing-masing tuh punya rasa keunikan tersendiri. Jadi setiap daerah single origin itu. Itu makanya nggak mungkin kopi Gayo digantikan kopi Brasil, nggak mungkin. Jadi dan itu mungkin punya punya penggemar masing-masing. Nah, itu dia. Ya, dan itu fanatik, nggak bisa, jangan-jangan nggak bisa bergeser, yang seneng Gayo nggak bisa ke Toraja gitu. Penggemar kopi itu kan punya karakteristik sendiri. Indonesia ini karakteristiknya adalah robusta. Orang Jawa pada umumnya itu robusta, pahit, kemudian nanti kasih gula manis. Itu orang Indonesia. Harganya murah. Orang Amerika aku punya pengalaman ngasih yang kerja di rumah itu benar-benar rumah, saya kasih kopi yang mahal, enak, malah di kopi apa ini enak. Nah, kalau orang Indonesia atau pekerja-pekerja bangunan itu ya memang dia robusta kopinya, dan kemudian dikasih gula, campuran pahit manisnya itu mantap buat dia. Kalau kita beri kopi mahal
Iya kan, yang kita kehilangan. Yang Arabica itu yang Iya. kualitasnya kita kirim ke Amerika itu, ya bagi dia malah rasanya kok kecut, iya kan, ya taste-nya beda. Kirim ke Timur Tengah ke Sese itu, iya, kan, gak seneng dia. Iya. Kopi Arabica ini kan harganya, satu kawan kita ini bisa membuat branding namanya kopi Syekh. Iya. Khusus ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. 1 kilo kopi Arabica bisa dijual 10 juta. Iya kan? Nah, dan inilah persoalan kopi, itu persoalan taste. Itu makanya tadi ada Specialty Coffee Association itu apa namanya? Pengalaman terhadap kopi itu benar-benar tak tergantikan. Makanya kita ada namanya kopi luwak. Ya kan? Itu kopi yang cukup mahal. Dan itu taste-nya itu mereka yang tahu dan mereka bisa membedakan. Nah, itu yang tidak tergantikan, dan itu taste yang spesial-spesial dari berbagai macam origin itu adanya di Indonesia. Nggak ada di Brasil. Brasil ya common aja semua. Itu tadi makanya udah Brasil itu sekarang kopinya common, harganya naik 50%. Iya kan? Jadi barang yang biasanya murah sekarang harganya naik. Ya tentu saja sekarang para importer Amerika ya, atau juga roaster di Amerika kan, kita biasanya kan kirim ke Amerika itu dalam keadaan coffee bean, green. Ya, kopi apa iya, coffee bean. Coffee bean itu hijau ya. Ya, kemudian kan mereka roasting. Green. Ya itu sekarang mereka akan beralih ke Indonesia. Nah, jadi persoalannya Indonesia apakah bisa melompat produksinya? Persoalannya kan kita produksi cuma 6,8%, 7% itu. Apakah kita bisa melompat memanfaatkan celah ini kan? Ini yang menjadi penting bagi kita sekarang kan gitu. Oke. Kita bayangkan ya, kalau Brasil 50%, kemudian Vietnam itu 20%, kita 19%, atau bahkan 0. Di pasar sebesar Amerika, selisih tarif ini bisa berarti ratusan juta dolar per tahun. Yes. Importir besar kerja dengan 2 tangan, kiri pegang kalkulator, kanan pegang cangkir. Ya, kalau angka di kalkulator bikin mereka tersenyum, mereka akan ganti si cangkir. Dan kalau tarif memihak, rasa kopi Nusantara jadi alasan kedua untuk bertahan. Ya itu tadi, jadi ini memperkuat ya kan, sudahlah kopi kita itu kopi yang spesial ya kan, tiba-tiba kopi yang common tadi itu harganya naik, ya kan, ya tentu saja mereka akan berpindah kepada Indonesia, ya kan gitu. Dan di sinilah nih sekali lagi peluang kita untuk meningkatkan ekspor ke Amerika, tapi masalahnya produksinya cukup nggak untuk meningkatkan itu. Jadi kita ini punya masalah, Cak Gus. Bukan dirasa, tapi justru di produktivitas. Karena apa? Karena banyak kebun kita yang pohon kopinya itu sudah tua, betul. tidak terawat. Betul. Artinya pemupukannya nggak jelas ya. Artinya nggak rutin, nggak based on schedule. Harusnya kan setahun ini dipupuk bulan apa. Kemudian juga pengendalian hamanya itu seadanya. Jadi langkah percepatan itu ya, pemupukan terencana organik dan NPK 2-3 kali setahun, peremajaan pohon kopi dengan varietas unggul, pelatihan panen selektif dan pasca panennya, skema pembiayaan lewat koperasi dan kredit mikro. Ini harus jalan. Nah, ini bagaimana Cak Agus ini? Realisasinya kira-kira bagaimana ini? Iya, Cak Mangesti. Ya, jadi apa yang Cak Mangesti sampaikan itu tadi betul sekali. Jadi kan peluang terbuka, ya kan? Permintaan meningkat. Itu berarti nilai ratusan ribu dolar, ya kan? Itu tak kecil ini dari komoditas ini. $1 Kita ini orang Indonesia menganggap komoditas itu kadang-kadang kurang berharga, sehingga kemudian kita meninggalkan pertanian, meninggalkan kan gitu. Padahal yang pertanian itu adalah komoditas yang paling dibutuhkan
ya kan? Pertanian, perkebunan, perkebunan itu belum ada yang ngalahkan. Coba iya. Siapa yang menjajah kita? VOC. Sampai sekarang pun aja tidak ada perusahaan satupun yang bisa ngalahkan. Tidak ada yang anukan VOC. Besarnya kekayaan VOC pada waktu mengelola pertanian dan perkebunan kita. Iya. Dan satu tambahan lagi Cak Mangesti, Cina itu kan ratusan tahun menjadi negara terbelakang. Rakyatnya itu hidup dalam kemiskinan. Bahkan pada masa Mao Zedong di sekitar tahun 70-an itu 30 sampai 40 juta rakyat itu mati kelaparan. Yes, ya. Kan? Dan, salah kebijakan. Ya, salah kebijakan. Kebijakannya adalah dia meninggalkan pertanian. Nah, ketika Mao Zedong itu meninggal tahun 76, lalu kemudian berganti kepada rezim berikutnya, itu namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu kemudian menghidupkan pertanian. Jadi lahan-lahan pertanian yang awalnya itu disita dimiliki oleh negara. Ini pikirannya ada kayaknya ada menteri kita juga berpikiran kayak begitu, itu lahan itu milik negara. Ini pada masa Deng Xiaoping dikembalikan pada rakyat, tanam dan kemudian menghidupkan pertanian, dan dimulai dari situlah kemudian China itu ekonominya naik sampai sekarang menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. Nah, jadi ini kopi, perkebunan, pertanian ini bukan soal main-main ini. Jadi ketika kita bicara peluang kopi, ini persoalan ini masih kopi loh. Ya, masalah yang benar-benar menjadi lompatan nih. Makanya tarif 19% dan ini membuka peluang produksi untuk ditingkatkan, ini menjadi serius seperti yang Cak Mangesti sampaikan tadi. Maka perlu kemudian kita meningkatkan produktivitasnya. Saya kira nih, saya ingat kita pernah berdiskusi ini ya dengan beberapa orang profesor. Salah satunya adalah Profesor Rahmat Pambudi yang sekarang menjadi Menteri Bappenas. Beliau memang backgroundnya ITB, Prof. Winugroho juga IPB. Lalu saya juga berbincang-bincang dengan pekerja perkebunan kopi ya, yang bekerja di perkebunan kopi itu mengatakan ini peluang, dan ada beberapa hal yang bisa cepat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas. Ya, satu tadi yang Cak Mangesti sebut pemupukan. Jadi kebun yang ada ini pada umumnya ini adalah kebun yang kurang dipupuk sekarang ini. Pokoknya nggak diopeni, pokoknya dipanen seadanya. Nah, ini kalau kemudian nih pemerintah memberikan insentif, tolong ini dipupuk ya, kasih kemudian insentif bagaimana dipupuk, lalu kemudian perawatan kebun yang ada itu sudah meningkatkan produksi bisa sampai 7-8% dalam hitungannya 1 tahun. Iya, kita ini pertanian, perkebunan tidak pernah direken ya. Padahal VOC itu kayanya semua orang kaya di dunia ini di jumlah nggak bisa ngalahkan kekayaannya VOC loh. Betul. Semua sudah ini bagi. Betul. Perusahaan-perusahaan terkaya di dunia ini seperti Google, Facebook, jumlah kan semuanya kalah sama VOC. Ya. VOC di perkebunan, pertanian, semua kerja. Ya, ini logikanya begini, Cak Mangesti. Orang di seluruh dunia ini jumlahnya kan selalu meningkat. Dan dia selalu butuh makan. Selain makan juga kebutuhan-kebutuhan selain makanan pokok seperti kopi. Dan makan itu ya setiap hari. Setiap kemudian dimakan habis, dia selalu beli lagi. Renewable nih. Jadi on the right track sudah. Nah, beda dengan produsen teknologi, misalnya HP atau pesawat atau mobil. Kalau kita beli HP masa tiap hari? Beli HP paling kan ya 3 tahun, 5 tahun lah sekali lagi kan. Ya, bahkan ini saya beli HP sudah muncul yang baru-baru enggak saya beli lagi. Jadi produsen HP itu teknologinya tinggi, yang diperlukan untuk memproduksi itu banyak yang harus disiapkan selain teknologi dan biaya dan macam-macamnya. Kebutuhannya enggak seperti makanan. Kalau makanan ini kan luar biasa. Dimakan habis butuh lagi, dimakan habis butuh lagi, dimakan habis butuh lagi. Dibutuhkan orang banyak, habis dimakan atau habis dipakai, dan
sumbernya renewable. Terus ya. Jadi Jadi ketika kita bicara produk perkebunan, pertanian, ini nggak main-main. Ini adalah sebuah lompatan di beberapa negara untuk menjadi memang. Untuk menjadi negara maju. Ya, contoh yang paling simpel Cina lah. Cina ratusan tahun menjadi negara miskin, ratusan juta rakyatnya mati gara-gara memprioritaskan industri. Ya. Jadi orang-orang itu dipaksa untuk membuat tungku-tungku di rumahnya dan dia nggak ngurusin sawah. Ya. Begitu kemudian terganti perubahan rezim, dia kemudian merubah itu, mengembalikan tanah kepada rakyat dan rakyat diminta untuk berproduksi, maka kemudian dia punya basis ekonomi yang kuat untuk melompat. Nah ini saya kira peluang yang sangat besar ini. Jadi karena kita bicara kopi, kita ngopi. Oke, kita ngopi. Baik. Memang kadang kemenangan itu bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang siap memanfaatkan peluang, ya. Siapa yang memanfaatkan jalur kosong kalau kita bicara kopi. Saat lawan sedang tersandung. Nah, hari ini Brasil tergelincir oleh tarif. Nah, Vietnam ini terbentur oleh selera karena Vietnam ini kan memproduksi Robusta kan. Bagus, ya. Nah, jalur itu kosong dan tinggal kita, maukah kita merawat kebun kita sendiri sebelum orang lain yang memanfaatkan. Nah, ini Agus, ini luar biasa ini Agus. Iya, betul. Jadi sekali lagi Cak Mengesti, tarif 19% itu jangan dianggap kemudian seperti kita masih bertanya untung atau buntung, ya kan. Dalam konteks komoditas kopi kita bisa bandingkan. Iya, ya, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kita punya daya saing lebih baik. Ya. Daya saing lebih baik. Jadi sekarang lebih baik. Kita pernah menjadi produsen kopi nomor 2 di dunia. Tapi turun. Kenapa? Karena ya itu tadi mindset berpikir kita tadi adalah kepada teknologi, kepada industri, dan industri itu pikirannya manufaktur. Jadi itu terjadi sekian puluh tahun kita itu diarahkan untuk menjadi orang-orang sekolahan, menjadi insinyur dan bekerja di pabrik, bekerja di industri manufaktur, dan semua industri itu pikirannya adalah kemudian industri manufaktur misalnya jadi buruh, lalu kemudian masyarakat kita melakukan urbanisasi ya, dari desa ke kota menjadi buruh-buruh. Lalu lahan-lahan perkebunan, pertanian kita ditinggalkan. Padahal ya kan, pertanian, perkebunan itu adalah dasar ekonomi untuk kuat. Ya kan? Ya kan? Seperti sekarang ini Pak Prabowo, saya cukup salut. Itu selalu ngomong itu adalah pangan. Ya, air, energi, pangan. Kita harus cukup pangan, memproduksi pangan, punya ketahanan pangan, punya produksi pangan yang cukup. Nah, ini saya berharap, saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba kok kita punya presiden yang kemudian prioritas pada pangan, prioritas pada pertanian, yang kemudian seperti mengembalikan mindset pikiran kita yang dulu meninggalkan negara agraris, meninggalkan sektor pertanian, seperti dipacu lagi kita untuk kembali kepada pertanian, perkebunan, dan saya kira tarif 19% ini adalah peluang untuk kita bisa melompat. Jadi para pemilik kebun kopi, kembalilah rawat kebun kopinya. Pemerintah kita berharap siapkan insentif untuk kemudian menyediakan NPK, ya, pupuk. Karena dengan pemupukan aja ini, ya, yang saya masih ingat betul untuk waktu kita kajian dengan Prof. Nugroho, Prof. Rahmat Pambudi, itu kita sudah bisa meningkatkan kurang dari 1 tahun, dan ini sudah bisa langsung kemudian meningkatkan ekspor kita ke Amerika. Ya. Berapapun produksi kopi kita, itu pasti ada pasarnya, jadi jangan khawatir. Jadi banyak masalah yang bisa kita selesaikan kalau kita kembali ke pertanian, perkebunan, ya. Pertama, pasti urbanisasi selesai. Ya kan? Iya, betul. Ketika sektor pertanian, perkebunan itu menjanjikan, artinya
anak-anak muda nggak mungkin pergi ke kota. Ya. Karena cukup dengan di desa dia bertani, berkebun, dapat income yang bagus. Ya. Ya kan? Ya. Berarti pemerintah itu selesai urusan ini. Iya. Betul. Harusnya kan sensitif ini kan. Ya. Nah ini. Nah ini belum lagi masalah-masalah yang lain kan. Jadi ini menyelesaikan urusan pengangguran ya. Kita ini Mas Agus, ada masalah di sektor pertanian kita. Salah satunya adalah petani kita ini orang tua. Betul. Iya. Betul. Tidak ada yang muda. Yang muda ngeplas semua ke kota, ya. Karena tidak menjanjikan. Contohnya saya sama Gusti. Saya ini orang desa. Kakek saya itu bisa saya bilang petani karena kakek saya itu kepala desa. Kepala desa itu kalau di desa nggak dapat gaji, dia dapatnya bengkok atau apa sih namanya? Ya, tanah yang ditanami ya, diambil dari hasilnya. Jadi baru punya hasil kalau kemudian ditanami. Jadi petani juga. Itu kakek saya, bapak saya juga kepala desa. Bengkok juga. Jadi saya tahu bagaimana kemudian harus mengelola lahan pertanian itu ya, dan kemudian bagaimana menggilir padi, kedelai, saya pun ikut jadi. Tapi sekarang karena pada waktu itu kan saya sekolah itu di tahun 80-an. Kita ingat 80-an itu industrialisasi. Lalu kemudian menyebut sebagai negara berkembang itu adalah negara agraris. Negara maju itu adalah negara industri. Lalu kita semua dipacu untuk sekolah ke kota untuk menjadi insinyur. Ninggal pertanian. Nah, sekarang pertanian kita ini nggak ada yang ngurus. Jadi makanya kemudian dampaknya petani-petani itu tua. Selain tua juga saya pulang, yang masih ada di sawah itu adalah kawan-kawan saya yang sekolahnya sampai SD aja dia nggak melanjutkan. Jadi saya pulang kemudian berkeliling ke sawah itu ketemu dengan kawan-kawan saya adalah yang menjadi petani adalah mereka yang nggak bersekolah itu. Ya kan. Nah, jadi ini ketika kita bicara kopi dan perlu peningkatan produksi itu mau nggak mau akhirnya kita kembali kepada basic. Bahwa kebun kita itu kenapa produktivitasnya menurun itu karena kemudian kita kurang petani, kita kurang perawatan. Maka saya berharap nih banyak sekali saya mendengar Pak Prabowo ini kan orang kota sebenarnya. Tapi kenapa dia ngerti? Ya, kenapa dia ngerti gitu ya? Alhamdulillah. Dan benar-benar memprioritaskan gitu kan. Sehingga kemudian saya berharap nih kopi ini, kebun ini, apalagi sekarang Pak Profesor Rahmat Pambudi itu menjadi kepala Menteri Bappenas, kepala Bappenas, ya kan? Orang yang ngerti yang mengajari kita bagaimana kemudian meningkatkan produktivitas kan. Produktivitas kan kalau saya ingat dalam kajian beliau yang pernah kita undang itu satu perawatan gitu. Yang kedua kemudian permajaan. Nah, yang ketiga baru ekstensifikasi atau kemudian membuat perkebunan baru. Nah, perawatan ini aja kita sudah bisa meningkatkan cepat. Kenapa? Karena ya kebun kopi kita yang selama ini nggak terawat itu kan kemudian bisa dirawat. Ya, produktivitasnya meningkat. Untuk memerlukan perawatan kebun kopi itu sekolah-sekolah SMK perkebunan itu perlu diadakan atau kemudian ditingkatkan sehingga kemudian ada tenaga pertanian yang bisa melakukan perawatan kopi itu, apalagi kemudian dengan menggunakan smart farming. Nah, ini sudah ada yang mencoba kan smart farming dengan dipantau drone di mana kebun kopi yang sudah dipupuk dan yang tidak dipupuk itu beda. Beda warnanya, beda produktivitasnya. Dan peningkatan produktivitasnya itu sangat jauh berbeda. Jadi dengan perawatan saja itu kita sudah bisa meningkatkan produksi ini. Ya kita bayangkan memang kalau anak muda itu kembali ke pertanian karena itu menjanjikan, itu pasti kreativitasnya banyak Mas. Beda sama orang tua. Iya. Ya kan. Ya makanya narasi dan mindset kita itu harus diubah. Sekarang narasi yang berkembang di mana sekolah-sekolah kita itu dulu diajarkan untuk menjadi insinyur, menjadi pekerja pabrik, itu kan menimbulkan persoalan besar bagi kita sekarang ini, ya kan? Sebentar Mas Agus, itu kita kan tadi angkanya itu kecil ya. Kalau Brasil 30
10% lebih kan. Ya. Kemudian Vietnam 17,7%, Indonesia 6 sampai 6,8. Kan jauh sekali. Itu kan jauh ya. Apa itu faktornya karena luas lahannya kalah jauh dengan Vietnam misalnya. No. Kemudian apanya lagi ya? Saya khawatir itu juga karena tenaga kerjanya itu wong tua-tua, sehingga kemampuan kecepatan metiknya aja juga ini ya. Satu tadi Pak Mengesti, kalau luas lahan tidak mungkin. Luas lahan kita sangat luas. Gitu iya kan? Ya? Iya. Luas lahan kita sangat luas. Dan masalahnya juga mindset itu tadi. Mindset pikiran kita. Selisih 11% sama dulu. Sama Vietnam. Iya. Vietnam 17,7, kita 6 sampai 6,8. Iya. Angka yang besar itu. Saya kira gini, kita itu punya banyak kebun kopi nggak terawat. Karena kemudian tidak dirawat dan merasa kebun kopi itu tidak menghasilkan. Nah, itu yang kemudian perlu program pemerintah untuk memberikan insentif supaya kebun-kebun yang ada itu dirawat, dipupuk aja, dirawat, itu sudah meningkatkan produktivitas. Itu ada contohnya, ada kayaknya seiring sejalan. Iya. Ini yang punya kebun kopi meninggalkan kebun kopinya, pemerintahnya juga tidak care dan tidak aware ke perkebunan. Seiring sejalan. Yes. Karena pemerintahnya nggak perhatian, merasa pokoknya kebutuhan perkebunan, pertanian atau komoditas itu lebih banyak impor. Sehingga kemudian ada banyak komoditas kita selain kopi yang tidak terawat. Kita itu dulu produsen kopi nomor 2 di dunia, kita dulu produsen gula nomor 2 di dunia, kita itu produsen kakao pernah nomor 2 di dunia, ya kan? Sekarang semuanya ini kita punya macam-macam perkebunan, mulai karet, terpentin, waduh semuanya lah. Kelapa, luar biasa. Nah, jadi saya berharap nih ya, kita bahas kopi ini sebenarnya ketika kemudian kita bandingkan dengan negara-negara lain itu kelihatan terbuka peluangnya, dan sekarang persoalannya adalah jatuh kepada bagaimana kemudian sektor hulu atau sektor perkebunan kita perawatan ternyata, kan? Dan itu bukan hanya kopi, itu ada masalahnya ada pada kakao, itu juga masalahnya pada kelapa, ya kan? Pada tebu, produsen tebu kita, ya kan? Pabrik gulanya itu pabrik gula tua-tua zaman Belanda yang kemudian rendemennya kecil, ya orang nggak nanam tebu lagi, iya kan? Nah, jadi ini yang saya kira gini, bermula dari tarif 90% kemudian membuka komoditas itu, kemudian kita kembali kepada satu gagasan awal yang harus kemudian kita sadari bahwa kesalahan besar, dosa besar kita adalah meninggalkan sektor pertanian dan perkebunan. Sepakat. Jadi kalau berhasil tersandung Vietnam terbentur, ya seperti catatan Cak Agus Maksum yang viral itu, berhasil tersandung Vietnam terbentur, ya Indonesia punya jalan, ya. Nah, dan kopi Nusantara bukan cuma cerita rasa, Mas Agus, tapi cerita harga, ya. Nah, strategi dan masa depan ekonomi desa, ya. Oke, malam ini kita sudah ngopi sambil berpikir, besok ayo kita ngopi sambil bergerak. Ya, Agus, sepakat ya? Sepakat. Jadi kita ini bahas satu persatu. Malam hari ini kita kopi, mungkin besok lagi apa coklat, apa singkong atau apa, apa kelapa. Ini kedaulatan pangan ini memang harus dijaga, ya, Agus. Harus back to basic, back to nature, back to kesyukuran kita kepada tanah air kita yang diberikan oleh Allah. Amanah. Ini amanah. Subur. Kita ini subur, dan lahan-lahan kita itu lahan-lahan yang memproduksi kebutuhan dunia. Ini amanah undang-undang dan amanah Allah sebenarnya. Lalu kita tinggalkan karena kemudian kita
pergi ke kota, kemudian bekerja di pabrik-pabrik, jadi buruh, lalu kemudian pertanian, perkebunan seolah-olah menjadi sektor yang terbelakang, Ya, tidak apa ya, istilahnya anak sekarang itu modern, sektor kuno. Iya. Seperti tertinggal, seperti anak desa, seperti anak kampung, tidak apa namanya, tidak modern, ya, tidak kekinian. Nah, itulah mindset yang harus, padahal negara-negara yang rompak ekonominya itu adalah mereka mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pangan itu harus aman dulu, ya, tidak ditinggalkan. Gitu ya. Oke, iya Mas Nus. Terus kita ketemu lagi di segmen berikutnya, di episode berikutnya, di kesempatan berikutnya. Nih.